Kan tidak lagi honorer. Oh. Jadi yang namanya guru itu hanya ada dua, PNS atau P3K yang rusak. Itu jadi syarat untuk bisa dilakukan rekrut dengan Perbup. Positif dari visi beliau Pak Bupati Blora, Pak Dr. Haji Arif Roman, dalam rangka untuk peningkatan SDM itu, sehingga sekolah-sekolah ini tumbuh kan paling tidak ini ada irisannya, mestinya gitu Pak Narya ya. Ini kembali terkait ada beberapa sekolah terutama SD yang tadi 2 tidak dapat murid, bahkan kalau tidak salah kalau di sekolah beberapa sekolah lainnya dapat murid tapi angkanya minim sekali. Terkait usulan regrouping itu kayak apa Pak dengan kondisi-kondisi yang seperti ini Pak? Iya, ini sudah kita rencanakan ya. Jadi tanggal Senin kemarin tanggal 16 Juni sudah kita rapatkan dengan stakeholder terkait, mulai dari DPRD, kemudian Dewan Pendidikan, TP2D, Bapeda, BKD, kemudian BPPKAD, kemudian juga koordinator wilayah, pengawas itu sudah kita libatkan. Oh gitu ya. Ini sudah proses, jadi kita rapatkan. Minggu ini nanti kita minta usulan di masing-masing korwil untuk mengusulkan ke dinas kira-kira sekolah yang potensial untuk direkrut mana saja. Dengan ada 4 kriteria kriteria untuk sekolah itu bisa direkrut sesuai, nanti dasar kita adalah peraturan Bupati Blora nomor 52 tahun 2018. Di persoalan regulasi cukup menggunakan itu. Sudah. Ya, artinya regulasi sampai ke tingkat atas kan tidak ada yang mengatur di persoalan regrouping, Bapak. Oh. Ya, kita sudah patokannya Pergub itu, Perbup ya. Perbup 52 tahun 2018 tentang penggabungan sekolah dasar negeri di Kabupaten B. Oh ya. Jadi ada 4 persyaratan nanti yang harus dipenuhi. Apa saja Pak persyaratannya regrouping itu? Ya, yang pertama daya tampung. Daya tampung itu artinya daya tampung di wilayah itu lebih besar daripada jumlah anak usia sekolah. Jadi daya tampungnya lebih besar sehingga memungkinkan banyak kosong nanti. Yang kedua, itu ada prosentase enggak? Ada rumus perhitungan. Ada rumus ya. Oke, kita tidak terlalu teknis itu, tapi yang terpenting di persoalan syarat pertama itu tadi itu. Ya, lanjut Pak. Yang kedua jumlah muridnya itu 60, di bawah 60 ke bawah. Ini kelas 1 sampai kelas 6 maksudnya, ya. Jadi rata-rata per kerombel per kelas itu ya 10. Di bawah itu ya. Kemudian yang ketiga adalah sarprasnya tidak memadai. Ya Pak Naryo, tadi kita sudah membahas untuk melakukan regrouping itu kan tidak perlu regulasi yang ada di pusat, cukup dengan Perbup. Ada 4 syarat. Tadi yang syarat pertama adalah tentang mungkin jumlah murid atau beberapa syarat lain. Mungkin yang syarat lainnya itu apa Pak Naryo tadi? Jadi syarat pertama daya tampung melebihi dari jumlah anak usia sekolah di wilayah tersebut. Kemudian yang kedua jumlah muridnya 60 ke bawah. Jadi per rombel atau per kelas itu 10 siswa. Syarat ketiga berada dalam satu wilayah desa atau kelurahan yang digabung itu, atau di perbatasan antar desa. Nah, itu bisa dilakukan regrouping atau penggabungan. Kemudian syarat yang keempat itu sarprasnya tidak memadai, baik dari sisi kuantitas jumlah maupun kualitas. Keadaannya misalnya banyak yang rusak, itu jadi syarat untuk bisa dilakukan regrouping. Ini sudah kita mulai rapat awal kemarin Senin. Tapi survei ke lapangan belum Pak? Ya, ini yang melakukan survei nanti teman-teman di koordinator wilayah. Kami minta untuk di minggu ini mereka mengusulkan sekolah yang potensial untuk regrouping dengan 4 syarat itu. Dan mereka yang melakukan kajian awal gitu. Nanti kita rapatkan dengan mengundang mulai dari sekolah, kepala desanya sampai Pak Camat. Karena
penguasa di wilayah nanti harus tetap kita libatkan. Ya, karena paling rendah ya setingkat camat lah ya Pak ya. Itu persoalan Pak Kadisnya itu kita ajak komunikasi. Ini pertanyaannya gini Pak Narjo, saya seorang awam, misalnya ada beberapa sekolah ini di regrouping, untuk tenaga pengajarnya kayak apa Pak misalnya? Itu kita awam ini aja Pak, ya kira-kira secara teknis internalnya Dignas kayak apa Pak ini Pak? Oke, jadi regrouping ini kan bukan semata-mata sekedar menggabungkan gitu. Ya. Sebetulnya ada 3 alasan penting. Yang pertama itu kan ini untuk memenuhi kekurangan guru. Karena sampai hari ini setelah muncul Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ya tentang ASN itu, sekarang kan tidak lagi honorer. Jadi yang namanya guru itu hanya ada 2, PNS atau P3K. Ya mereka ASN, coba ASN ini ada PNS, ada P3K, mestinya gitu ya Pak ya. Tidak ada lagi honorer. Nah ini yang menjadikan kita, kalau hitungan kita itu hari ini kita kekurangan sekitar 902 guru. Itu gara-gara adanya aturan baru sehingga guru itu honorer nggak ada. Nggak ada. Jumlahnya kekurangannya berapa? 902. 902. Kalau nanti sampai akhir tahun kalau sudah memperhitungkan yang pensiun, kemudian ada penambahan guru, termasuk regrouping itu tadi Pak ya. Kalau itu kekurangan kita malah sampai 990-an. Makanya regrouping tadi gurunya kita distribusi ulang ke sekolah-sekolah yang kurang ya. Maksudnya nek bahasa awamnya dilakukan penataan ulang gitu Pak ya. Jadi ya sekolah yang direkrup itu mestinya guru kepala sekolah tidak usah khawatir ya. Nanti tetap kita tempatkan sekolah-sekolah yang kekurangan guru maupun kepala sekolah. Kemarin kan kepala sekolah sudah kita isi. Tapi sudah kita sisihkan sekitar 40 sekolah yang memang kita kosongkan. Itu nanti untuk proses regrouping. Jadi kepala sekolah yang sekolahnya direkrut jangan usah khawatir. Tempatnya itu sudah kita siapkan. Termasuk penataan SDM-nya. Ya, penataan SDM-nya. Termasuk juga nanti asetnya. Asetnya mau kita apakan, semuanya nanti sudah kita rapatkan juga dengan bidang aset di BPPKA. Wah, ini pekerjaan dari Dignas yang tidak kecil Pak. Ini penataan ini kan merupakan ada sarpras, ada SDM-nya, ada macam-macam ini tentu butuh konsentrasi, butuh ya istilahnya dipantengi bener, noto yang namanya kalau nata barang sih benak Pak. Ini kan nanti ada penataan orang juga. Gitu ya Pak. Yang sering dikhawatirkan kan kadang guru-guru khawatir. Saya nanti ditempatkan di mana, masih dapat sekolah atau tidak. Jadi tidak usah khawatir, tetap kita tempatkan. Semua akan terjawab nanti kalau kita berhitung ada kekurangan guru itu 990 Pak ya. Belum nanti ini tentu tidak ada guru sampai tidak ada tempat gitu kan. Bahasa kalau simpelnya kan kayak gitu Pak Naryo. Jadi yang pertama memang penataan guru tadi regrouping. Yang kedua kita mau sedikit efisien lah. Jadi kalau murid yang terlalu kecil di kelas itu diajar satu guru bentuk pemborosan juga. Harusnya satu guru itu kan menghadapi 20 sampai 28 anak ya. Standarnya kayak gitu ya Pak. Standar proses namanya. Itu 20 sampai 28. Nah, rasio kita hari ini itu hanya 1:12. Satu guru banding 12 murid. Ini di bawah ideal. Faktanya lagi ada juga sekolah-sekolah itu yang 1:1, 1:2, 3, 4. Ada satu guru yang hanya ngajar 2 atau 3 murid. Nah, ini kan tidak efisien. Saat ini di Blora ada Pak yang kayak gitu? Ada ya? Nah, itu ada di sekolah-sekolah terpencil itu. Muridnya kan sangat kecil. Itu ada. Nah, itu yang menjadikan tidak efisien. Nah, kalau kita regroup nanti rasionya kan agak meningkat. Banyak anggaran yang bisa kita hemat, juga bisa digunakan untuk infrastruktur. Karena gaji guru kita kan sangat besar. Sampai hari ini sekitar 693 miliar. Itu khusus untuk gaji guru Kabupaten Blora. Setahun. Itu angka yang luar biasa benar ya. Besar itu.
gaji dan tunjangan itu. Besar itu kalau APBD kita 2,5 itu kan hampir 30%-nya untuk gaji guru saja. Itu luar angka yang sangat-sangat luar biasa Pak Naryo. Kembali di penataan itu, ini paling tidak kalau boleh saya menyimpulkan, ini untuk dinas pendidikan ini kan harus bekerja keras, kejar jam tayang, artinya satu, ini saya sepakat Pak, ada beberapa aspek itu nanti penataan ini akan tercakup, termasuk salah satunya mungkin efisiensi itu Pak, ini kan luar biasa yang selama ini nyuwun sewu bisa efisiensi. Ya, aja mau itu, ya kayak wong ngoncen muridnya sithik, ya, mereka bahkan mempertanyakan nek di regrouping, aku itu nanti mengajar di mana, kira-kira ada tempat atau tidak. Ini kan satu kondisi yang luar biasa ya Pak ya, kayak gitu itu Pak ya. Kalau nanti dalam satu wilayah itu hanya ada satu SD, meskipun muridnya kecil ya tidak mungkin kita regroup. Meskipun muridnya hanya satu kelas, hanya 2, hanya 3. Kalau itu satu-satunya di desa itu, tidak mungkin kita regroup. Meskipun muridnya minim. Ya, kalau hanya satu-satunya loh ya. Ya. Karena kita tidak mungkin mematikan akses untuk anak. Tetap kita biarkan. Karena itu untuk kepentingan yang lebih besar. Kan? Ya, ini masih dalam konteks regrouping Pak. Nanti tentu ada beberapa SD, nek bahasa awamnya ini 2 SD dijadikan 1. Ya. Ini kan nanti beberapa ada aset yang dimiliki Dignas, itu kan tentunya nanti tidak kepake. Itu nanti prosesnya akan dikembalikan ke Pemkab dalam hal ini untuk BPPKAD atau mungkin gimana Pak? Aset nanti kita tata peruntukannya untuk apa. Aset ini kan SD itu kan unik ya. Nah. Yang tanah itu kan asetnya desa sebagian besar. Jadi SD yang di desa itu rata-rata tanah itu adalah asetnya desa. Kalau bangunannya itu menjadi aset pemerintah. Ini ternyata penataan ini nanti juga beririsan dengan OPD lain atau mungkin desa lain. Ini kan satu hal yang mungkin jarang awam mengetahui. Banyak asetnya SD itu tanah itu ternyata milik desa. Iya. Ya biasanya nanti kita kalau desa membutuhkan, ya nanti kita bisa dikerjasamakan, mungkin bisa diberikan untuk kepentingan yang lebih besar memungkinkan. Ya. Kalau memang tidak dipakai, dan itu sudah banyak yang dipinjam sekolah swasta misalnya, kemudian dimanfaatkan untuk desa. Kemudian ada yang OPD lain, bahkan itu nanti tergantung kondisi, tapi kita nanti akan nilai asetnya dulu dengan bidang aset di BPKAD dan teman-teman di aset dinas pendidikan. Nah ini kan pekerjaan lagi Pak. Iya, memang regroup itu nek diungkapna itu kita sederhana, tapi prosesnya rumit. Itu tadi begitu panjang ya Pak. Panjang, termasuk yang rumit juga nanti kan memahamkan ke teman-teman di bawah itu. Mesti ada penolakan, itu mesti. Nek noto aset itu kan barang-barang mati Pak. Ya asal tidak nyalahi aturan nggak masalah, tapi kalau noto orang itu barangkali kan banyak beberapa segi yang harus diperhitungkan juga Pak Nabil, kayak gitu. Kembali ini kita kalau mau barangkali nanti di lain kesempatan ini akan menarik untuk dibahas lagi Pak, tapi barangkali kita tidak berlarut di persoalan SD. Untuk di SMP nggak ada masalah ya Pak? SMP semua kan selesai juga, muridnya lumayan banyak. Dan kalau SMP kita tetap sekolah-sekolah kita tetap unggulan ya, dibandingkan di sekolah-sekolah swasta. Kita tetap milih di SMP negeri ya. Karena ini kalau kita lihat antusiasme masuk di sekolah negeri kan luar biasa. Artinya tidak ada cerita regrouping seperti yang ada di SMP tidak ada. Aman ya di persoalan itu. Hampir penuh di semua sekolah ini, sekolah-sekolah negeri. Mungkin di sekolah favorit Pak ya? Iya, itu malah rebutan kalau itu. Dia yang sekolah favorit aja ya rebutan. Iya, rebutan. Kalau SLTA ini kita meskipun bukan berarti membahas karena ini kewenangannya ada di provinsi, menjadi satu kelaziman bahwa kalau sekolah favorit itu pasti. Ya sama, ini juga ya mumpung ini masih SMA juga kan ya. Jadi rame-rame juga ini orang tua pengen masuk sekolah-sekolah favorit itu juga ya. Iya.